Dia pikir kamu akan selalu ada di sana, sampai kamu benar-benar menghilang tanpa peringatan. Dan sekarang, dia dihantui penyesalan yang tak kunjung reda. Tapi apa yang sebenarnya membuat dia begitu kalut saat kamu pergi? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Dia Panik. Kamu mendadak pergi dari hidupnya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Five of Cups membuka bacaan ini dengan energi yang sangat dalam dan menyentuh hati, menggambarkan sebuah perasaan kehilangan yang begitu mendalam, seolah-olah ada luka yang tak terlihat namun terasa sangat nyata di dalam jiwa. Saat kamu mulai menjauh, menempatkan jarak di antara kalian, dia akhirnya tersadar bahwa kehadiranmu jauh lebih dari sekadar orang spesial di hidupnya. Kamu adalah tempat dia pulang. Tempat di mana dia merasa aman, nyaman, dan diterima apa adanya. Namun ironisnya, kesadaran ini datang terlalu terlambat, ketika semuanya sudah hampir terlupakan, dan tak bisa lagi diputar kembali. Penyesalannya begitu menyelimuti hati, bukan semata-mata karena kamu pergi, tetapi lebih karena dia menyadari bahwa selama ini dia tak pernah benar-benar menghargai kehadiranmu, tak pernah menunjukkan betapa berharganya kamu baginya saat kamu masih ada di sisinya. Dia menyesal karena tidak mampu menjaga dan merawat hubungan ini dengan cukup baik, sehingga saat kamu memutuskan untuk menjauh, rasa kehilangan itu pun menjadi begitu nyata dan menyakitkan. Three of Swords menunjukkan bahwa hati orang ini kini benar-benar dalam keadaan hancur, seperti sebuah karya seni yang retak dan tak utuh lagi. Luka yang dulu dia abaikan, baik luka yang dia berikan padamu saat dia tidak menaruh perhatian, maupun luka dalam dirinya sendiri yang dia sembunyikan dari dunia, semuanya kini muncul dan berdarah secara bersamaan. Perpisahan ini telah memaksanya untuk menghadapi kenyataan pahit bahwa selama ini dia menutupi perasaannya, mengabaikan pentingnya kejujuran dan keterbukaan, sehingga sekarang dia harus menanggung akibat dari semua itu. Melalui kepergianmu, dia akhirnya melihat bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar mampu memahami dirinya secara menyeluruh. Bahkan meskipun dia sendiri belum pernah benar-benar jujur dan terbuka tentang perasaannya kepada kamu. Penyesalannya semakin dalam karena dia menyadari bahwa selama ini dia telah kehilangan peluang untuk memperbaiki dan mempererat hubungan ini, dan kini semuanya tampak seperti sebuah mimpi yang semakin menjauh dari genggaman. Ten of Pentacles menggambarkan gambaran dari bayangan masa depan yang pernah dia impikan bersama kamu. Sebuah kehidupan yang penuh stabilitas, kebahagiaan, dan kehangatan sebuah rumah tangga dan keluarga yang harmonis. Dulu, dia yakin bahwa bersama kamu, semua harapan itu akan terwujud, dan mereka akan menjadi kenyataan. Tapi sekarang, semua itu tampak hancur berkeping-keping, seperti sebuah pondasi yang runtuh dan tak bisa dibangun kembali dalam waktu singkat. Kesadarannya mulai tumbuh bahwa kamu bukan hanya sekadar kekasih, tetapi juga adalah rumah tempat. Dia merasa tenang dan aman. Sebuah tempat di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa takut dihakimi atau diabaikan. Kini, semua gambaran indah itu seolah-olah hanya tinggal kenangan. Dan dia mulai menyadari bahwa, tanpa kamu, hidupnya menjadi kosong dan tak lengkap. Nine of Swords menunjukkan betapa malam-malamnya kini dipenuhi oleh kecemasan, kekhawatiran, dan bayang-bayangmu yang terus menghantuinya. Tidurnya pun terganggu, pikirannya dipenuhi oleh berbagai seandainya dan bagaimana jika, yang terus berputar tanpa henti. Dia mulai mempertanyakan setiap keputusannya. Mengapa dia terlalu lambat dalam menyadari betapa berharganya kamu? Mengapa dia diam saja saat kamu mulai menjauh? Dan mengapa dia selalu merasa bahwa dia benar dalam segala hal? Rasa bersalah yang selama ini dia sembunyikan mulai muncul ke permukaan, membuatnya merasa terjebak dalam pusaran perasaan yang sulit dihindari. Dia merasa bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, dan kini dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kepergianmu meninggalkan luka yang tak terobati di hati dan pikirannya. Knight of Swords menunjukkan sisi impulsif dari dirinya yang mulai muncul dan ingin segera bertindak. Dia merasa bahwa waktunya sangat terbatas,
dan dia ingin bergerak cepat untuk memperbaiki semuanya sebelum semuanya terlambat. Keinginannya untuk memperbaiki hubungan ini begitu kuat, hingga dia pun mulai bergegas dan berusaha keras mengumpulkan keberanian untuk mengambil langkah besar. Tapi sayangnya, dia belum tahu pasti bagaimana cara melakukannya. Dan di tengah keinginannya yang besar, dia terjebak dalam dilema antara panik dan ego. Dia ingin segera bertindak dan memperbaiki semuanya. Namun di sisi lain, ketakutan bahwa usahanya justru akan memperburuk keadaan membuatnya ragu dan ragu lagi. Ketidakpastian ini membuatnya merasa terjebak dalam kebingungan yang semakin dalam. Dan dia pun mulai menyadari bahwa dia harus belajar sabar dan bijaksana dalam menghadapi situasi ini. Eight of Pentacles menunjukkan bahwa dia saat ini mulai bekerja keras, bukan hanya secara fisik dengan mencoba memperbaiki keadaan, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Dia mulai belajar untuk memahami perasaannya sendiri dan orang lain, berusaha menata ulang hidupnya agar bisa lebih dewasa dan matang dalam menghadapi kenyataan. Dia sadar bahwa untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu, dia harus melakukan perubahan besar dalam dirinya. Dan itu bukan hal yang mudah. Tapi dia bertekad untuk melakukan segala yang dia mampu. Mulai dari introspeksi diri, memperbaiki kesalahan masa lalu, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Satu hal yang menjadi pusat fokusnya saat ini adalah bagaimana caranya agar kamu bisa kembali percaya padanya dan yakin bahwa dia benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Four of Wands mengindikasikan bahwa jauh di dalam hatinya, dia masih menyimpan harapan besar untuk bisa menyambutmu kembali dan memulai semuanya dari awal. Dia membayangkan hari di mana kamu akan datang kembali ke pelukannya, dan semuanya bisa dimulai ulang dengan penuh kebahagiaan dan kehangatan. Mimpi ini menjadi sesuatu yang sangat dia harapkan. Meskipun di saat yang sama, juga menimbulkan ketakutan, karena dia tahu bahwa semuanya tergantung pada keputusannya, dan apakah kamu mau memberinya kesempatan lagi. Harapan ini memberinya kekuatan sekaligus ketakutan, karena dia tahu bahwa jika harapan itu tidak terwujud, dia akan kehilanganmu selamanya dan tidak akan pernah bisa memperbaiki luka yang ada di hatinya. Namun di balik semua itu, ada sisi tergelap dari perasaannya yang diungkapkan oleh Seven of Swords. Dia belum sepenuhnya jujur tentang perasaannya. Ada rasa bersalah yang dia sembunyikan, dan kesalahan-kesalahan yang belum dia akui secara terbuka. Mungkin tentang kebohongan kecil yang dulu kamu curigai, atau tentang hal-hal yang dia pendam sendiri dan tak pernah dia ceritakan padamu. Dia merasa bahwa kepergianmu telah membongkar semuanya, mengungkapkan rahasia yang selama ini dia sembunyikan, dan membuatnya harus menghadapi kenyataan bahwa dia harus bertanggung jawab atas semua kesalahan dan kehilafannya. Segala rasa bersalah ini menjadi beban yang semakin berat. Dan dia tahu bahwa hanya kejujuran dan keberanian untuk mengakui semua kesalahan itu yang bisa membantunya mendapatkan kembali kepercayaan dan hati kamu yang dulu pernah dia miliki. Apakah dia benar-benar akan berubah? Atau sebenarnya dia hanya takut sendirian dan merasa takut kehilanganmu, sehingga berusaha menunjukkan bahwa dia ingin berubah? Pertanyaan ini seakan terus menggantung di pikiranmu, karena di satu sisi, kamu ingin percaya bahwa dia memang sedang berproses menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu memperbaiki keadaan. Tetapi di sisi lain, ada keraguan yang mendalam yang sulit untuk diabaikan, yang membuatmu bertanya-tanya apakah semua perubahan yang dia tunjukkan itu tulus dan berkelanjutan, atau hanya sekadar upaya sesaat untuk menenangkan kekhawatiran dan ketakutan akan kehilanganmu. Mungkin dia menunjukkan tanda-tanda bahwa dia ingin memperbaiki hubungan ini. Mungkin juga dia tampak lebih perhatian, lebih terbuka, dan berusaha menunjukkan bahwa dia bersungguh-sungguh. Tetapi di balik semua itu, ada pertanyaan besar yang terus mengusik. Apakah niatnya benar-benar tulus, atau hanya dipicu oleh rasa takut sendiri yang tak mampu dia hadapi sendirian? Dalam hal ini, Page of Wands menunjukkan bahwa sebenarnya ada semangat baru yang muncul dalam dirinya. Sebuah dorongan yang muncul dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu yang berbeda, untuk memulai lembaran baru yang lebih baik dan lebih positif. Ia tampak bersemangat dan penuh harapan, seolah ada energi yang mendorongnya untuk melakukan perubahan dan memperbaiki keadaan.
Tapi sayangnya, semangat ini masih sangat sebatas keinginan dan belum dibarengi oleh kedewasaan yang cukup untuk benar-benar bertahan dan menghadapi segala tantangan yang mungkin datang. Jadi meskipun dia tampak bersemangat dan ingin berubah, kemungkinan besar itu masih sebatas harapan dan keinginan yang belum matang, yang belum mampu dia wujudkan secara nyata dan konsisten. Di sisi lain, Five of Wands memperlihatkan bahwa di dalam dirinya sendiri masih ada banyak pertentangan dan konflik yang belum terselesaikan. Bisa jadi, dia sedang bergumul dengan egonya sendiri, merasa bersaing dengan orang lain di sekitarnya, atau bahkan sedang berjuang melawan pengaruh dari lingkaran pergaulan dan lingkungan yang seringkali mempengaruhi sikap dan keputusannya. Rasa bersaing ini bisa muncul dari keinginannya untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Atau mungkin dari rasa takut bahwa dia akan kalah dan tidak mampu memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitarnya, termasuk dirimu. Di dalam hatinya, mungkin ada keinginan untuk kembali padamu, untuk merasakan kembali kehangatan dan kedekatan yang pernah kalian rasakan. Tetapi di saat yang sama, pikirannya masih terpecah oleh konflik-konflik batin yang belum terselesaikan. Konflik ini membuatnya sulit untuk benar-benar memutuskan langkah apa yang harus diambil, dan seringkali membuatnya terjebak di antara keinginan dan ketakutan yang saling bertentangan. Sementara itu, Three of Cups muncul sebagai tanda bahwa dia masih suka mencari pelarian dari kenyataan yang tidak menyenangkan dan penuh ketidakpastian ini. Bukannya langsung berhadapan dan menyelesaikan masalahnya, dia cenderung mengalihkan perhatiannya ke hal-hal yang bersifat sementara dan menghibur. Mungkin dia suka berkumpul bersama teman-teman, tertawa, dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal di dalam hati ada rasa gelisah dan tidak tenang yang terus menggerogoti perasaannya. Dia mungkin merasa takut sendiri dengan perasaan yang sedang dia rasakan, sehingga memilih untuk menutupi luka dan kekhawatirannya dengan kesenangan sesaat, berpura-pura bahagia, dan tidak ada apa-apa. Tapi kenyataannya, semua itu hanyalah pelarian sementara yang tidak mampu menyembuhkan luka batinnya, dan justru membuatnya semakin terjebak dalam kebingungan dan ketidakpastian. Kemunculan Knight of Wands memperkuat gambaran bahwa dia adalah sosok yang penuh gairah dan semangat, tetapi juga tidak selalu konsisten dan stabil. Ia bisa datang dengan penuh janji dan kata-kata manis, menunjukkan keinginannya untuk memperbaiki keadaan dan memperjuangkan hubungan ini. Tetapi di saat yang sama, energi ini sering bersifat impulsif dan mudah menguap jika tidak diiringi oleh komitmen dan keseriusan. Saat keadaan mulai tidak nyaman atau tantangan semakin besar, dia bisa saja cepat pergi dan meninggalkan semuanya, meninggalkanmu dalam ketidakpastian dan merasa sendiri lagi. Disinilah kamu perlu bertanya-tanya, apakah energinya cukup kuat untuk menetap dan berkomitmen, atau hanya sekadar sesaat dan akan menghilang saat situasi tidak sesuai harapannya? Apakah dia benar-benar ingin berubah, atau hanya sekadar ingin merasa aman dan tidak sendiri, tanpa benar-benar berusaha memperbaiki diri secara mendalam? Akhirnya, Nine of Cups muncul sebagai pesan yang sangat penting dan mengandung makna mendalam. Dia masih sangat fokus pada kebahagiaan pribadinya, dan keinginan untuk merasa cukup, merasa puas sendiri, menjadi prioritas utama saat ini. Dia ingin merasa bahagia, merasa lengkap dan sejahtera secara pribadi. Tapi belum tentu dia memikirkan apakah kebahagiaan itu juga akan membahagiakanmu. Disinilah muncul dilema besar, dan pertanyaan yang sulit dijawab. Apakah perubahan yang dia janjikan benar-benar berasal dari keinginan tulus untuk menjadi pribadi yang lebih baik demi hubungan kalian? Atau sekadar upaya memenuhi rasa takut ditinggalkan dan kehilangan? Mungkin dia berusaha menunjukkan bahwa dia ingin berubah, tetapi di balik semua itu ada kemungkinan besar bahwa semua itu lebih didorong oleh ketakutan dan keinginan untuk merasa aman sendiri, bukan karena benar-benar ingin memperbaiki hubungan dan berkomitmen secara tulus. Jadi, dalam proses ini, kamu harus benar-benar jeli dan jujur terhadap dirimu sendiri. Apakah kamu melihat tanda-tanda bahwa perubahan yang dia lakukan memang berasal dari hati yang ingin memperbaiki diri dan hubungan kalian, atau hanya sekadar usaha sesaat untuk mengatasi ketakutan dan kecemasannya? Karena yang jelas, jika niatnya hanya karena ketakutan sendiri, maka perubahan itu mungkin saja rapuh dan mudah goyah saat tantangan berikutnya datang.
Yang terpenting adalah kamu harus mempertimbangkan apakah kamu rela menunggu dan memberi kesempatan lagi, atau sudah saatnya untuk memikirkan langkah terbaik untuk dirimu sendiri, agar tidak terus-menerus terjebak dalam ketidakpastian yang melelahkan dan menyakitkan. Jangan sampai kamu menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah benar-benar datang atau bertahan lama. Karena pada akhirnya, kebahagiaan dan kedamaian batinmu jauh lebih penting daripada menunggu seseorang yang mungkin hanya berusaha menghibur dirinya sendiri, bukan benar-benar ingin berjuang untuk hubungan ini. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.